Dari akun X-nya Dr. Vincent McPhilip ya, beliau mengatakan kita melihat bahwa pemetaan token Pi dipercepat. Apa yang diramalkan ini untuk bulan Juni? Well, jos gandus kotos, yes you sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Kita akan mengulas lagi tentang perkembangan Pi Network. Seperti halnya banyak terjadi perpecahan, ya kita tidak usah lagi mengurusi tentang hal tersebut karena Pi ini sudah berada di open network, artinya sudah berada di jaringan eksternal, ya bebas, tidak ada batasan lagi, tidak ada firewall lagi, dan nilai yang ada di bursa itu memang sah, nilai Bitcoin. Ya tentunya kita harus menerima kenyataan ini, ya tentang nilai ganda tidak usah dipikirkan terlalu sentet silahnya nanti ya. Kita ikuti saja saluran resmi dari Picor Team atau nilai-nilai yang benar-benar dicapainya saat ini. Dari akun X Satoshi Nakamoto ya, yang S Nakotomo ini yang muncul lagi setelah 2008 menghilang ya, kemudian muncul Bitcoin, dan sekarang di saat Pi Network open network, Satoshi Nakamoto alias Nami Samaran ini muncul kembali dan membawa hal yang baru ya, Pi Network. Di sini Satoshi Nakamoto ya, buy Pi selalu disematkan. Artinya apa? Nilai Pi yang ada di bursa saat ini itu yaitu nilai Bitcoin. Nah, jika ingin menjadi Pi stablecoin itu perlu perjalanan panjang karena kegagalan GCP pada waktu tanggal 20 Februari 2025 kemarin itu terkendala karena memang adanya peraturan The Genius. Jadi stablecoin itu harus memiliki backup aset 1:1 dolar dan juga liquid aset lainnya, aset liquid lainnya yang stabil ya, seperti itu ya sahabatku ya. Jadi kita itu harus berpikir yang logis saja. Nanti saya akan tunjukkan tentang kode yang dari Pak Kosasi itu ya, itu belum direspon core team atau tim inti ya. Dia membuat project dalam GitHub di repository, kemudian sudah dikeluarkan oleh Mr. Dimas. Jadi kita harus cerdas sahabatku ya. Kita memang ada beberapa dari karya Pak Kosasi itu sudah dilakukan pengujian, tetapi kan pemilik project ini bukan Kosasi atau bukan Pak Dimas yang keluar, tetapi pemilik project ini adalah Picor Team gitu, tim inti Pi. Tapi sudah dibuka untuk dunia. Ya tentunya seperti acuan dari kelompok Satoshi Nakamoto ini. Ya, karena banyaknya Satoshi Nakamoto, awas hati-hati karena kalau saya pribadi sudah menganalisa yang mengarah ke project Pi Network itu ya yang S Nakotomo ini. Ya, 4 jam lalu Satoshi Nakamoto juga memposting. Kita baca dulu sahabatku. Menjadi tingkat 1 tidak serta-merta membuat suatu bursa dapat dipercaya. FTX pernah dianggap elit, sekarang terkubur di kuburan sejarah kripto dan pertukaran lainnya yang penuh skandal. Mungkin dengan swap ia mengulur waktu, tetapi jika kepercayaan sudah rusak maka hilanglah sudah. Jadi intinya begini, bursa membutuhkan Anda tidak membutuhkan mereka. Lakukan penelitian Anda sendiri, simpan aset jangka panjang dalam dompet dingin. Jangan berinvestasi secara membabi buta berdasarkan reputasi. Menurut Anda, bursa mana yang menimbulkan resiko serius saat ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi. Kalau saya amati yang dimaksud bahasa dari Satoshi Nakamoto ini ya, ini tentunya bursa besar
jangan berinvestasi secara membabi buta berdasarkan reputasi. Ya bisa juga ini mengacu kepada seperti Binance juga, atau mungkin mengacu kepada OKX, MAX, Pioneer dan lainnya. Tetapi yang besar ini adalah OKX kan gitu, bursa besar. Tentunya ini kalau besar antara Gate.io dan OKX, karena di situ Pi Network banyak dibeli sama komunitas di luar Pioneer ya, atau investor ya gitu. Makanya diingatkan supaya hati-hati, jangan sekali-kali membabi buta. Kejadian seperti FTX itu hancur juga. Saya juga sempat kena juga di FTX itu ya sahabat ya. Makanya pihak ketiga, namanya bursa adalah pihak ketiga. Nah, saya setuju dengan Satoshi Nakamoto ini. Bursa itu pihak ketiga. Yang amannya di mana ya? Di wallet Pi browser Anda, yang wallet.pinet.com. Makanya banyak sekali penipuan yang menggunakan wallet palsu, alamat URL palsu, wallet.pinet.com, yang biasanya itu membuat dulu info iming-iming menggiurkan agar pionir yang memiliki saldo Pi-nya banyak itu ikut tergiur lagi ya, masuk ke dalam link tersebut atau masuk ke dalam APK tersebut yang arahnya nanti disuruh menempelkan frasa sandi. Nah, jika Anda sedang menempelkan frasa sandi di sana padahal itu bukan alamat URL resmi dari Pi Core Team, maka banyaklah yang kecurian koin. Maka dari itu Core Team kemarin mengupdate terbarunya tentang pengamanan frasa sandi Anda, atau setiap transaksi itu cek di wallet.pinet.com. Masa depan Anda ada di keputusanmu, kan begitu ya. Keputusanmu adalah masa depanmu. Artinya berhati-hatilah dengan Pi-coinmu, karena saya pribadi juga meyakini Pi ini nanti nilainya akan tinggi, yang akan membantu kita semua. Jadi ora usah kesusu, ora usah kesikut, kesikut. Ora usah gerusa-gerusu pengen sugih. Sabar, tenang, ikuti irama. Karena percepatan tadi yang dikatakan Philips ya, percepatan tentang migrasi koin tadi, tentunya ini ada sesuatu hal yang harus, mungkin target nilai Pi akan meroket itu sedikit lebih cepat, kemungkinan bisa saja. Terkait Pi stablecoin nantinya teman-teman ya masih ada peluang, bukan hal mustahil, tetapi harus nyata ada US dollar yang banyak masuk yang mengambil Pi di bursa yang sehingga nilainya nanti meroket, karena bursa semakin langka nantinya, karena orang-orang pintar disimpan di ekosistem Pi, karena Pi punya ekosistem sendiri. Semua akan disiapkan di sana, mulai dari swap mata uang ke fiat juga, mulai dari ekosistem pembelian marketplace dan lain sebagainya. Seiring waktu nanti nilainya akan tetap mengikuti 1 Pi sama dengan 1 Pi. Jika 1 Pi saat ini 0,64 US dollar, artinya sama dengan itulah nilai Pi. Ya, jelas seperti itu. Kita harus cerdas. Tetapi kalau saya lihat dengan bahasa, mungkin dengan swap ia mengulur waktu. Nah, artinya ini mengujungnya ke Binance. Tetapi jika kepercayaan sudah rusak, maka hilanglah sudah. Nah, ini artinya sahabatku, penguasa uang itu masih bermain saat ini. Dan mereka, kelompok mereka termasuk Rothschild family dan lain-lainnya tidak mau kekuasaan mereka beratus tahun, turunan-turunan mereka hancur karena adanya mata uang yang terdesentralisasi. Makanya mereka berusaha mengacak-ngacak bursa kripto dan yang lainnya. Tentunya adanya Pi Network ini yang memiliki ekosistem sendiri, yang memiliki Pi browser sendiri, situs sudah lengkap, ada chat ya, ini sudah mengarah ke Web3, me and you, situs sudah disediakan semua. Anda sudah dimanjakan dengan teknologi Web3, tetapi Anda belum menyadari. Sudah disiapkan domain. Semuanya Nicholas ini sudah menata sedemikian rupa, sehingga pada saatnya nanti Pi ini akan menjadi raja. Ingat, si ieu teh ayeuna masih kene gaduh ya, masih kene gaduh seueur Bitcoin ya, 1100 Bitcoin. Awas, hati-hati. Ini selalu memperingatkan. Tapi si ieu teh, si moto ieu teh masih bager keneh, cek orang sudah. Cari artinya sendiri kawan-kawan.
Tetap semangat. Well, jos gandos kotos. Yes, you. Terima kasih Bapak Satoshi Nakamoto. Nama samaran saya curigai dia adalah Nicholas juga. Mengingatkan tetap berhati-hati, seperti halnya saya jadi diingatkan. Dan kita yang dimaksud Satoshi tadi adalah memindahkan, misalkan kita memiliki pay di sebuah bursa, anggap saja OKX. Ya tentunya daripada beresiko lebih baik kita amankan dulu. Yang dimaksud seperti itu. Bukan hanya di OKX saja, di Binance. Saatnya Anda punya Bitcoin banyak, simpanlah di wallet yang dingin, artinya cold wallet seperti Ledger Nano dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud Bapak Satoshi Nakamoto, yang saya perkirakan dia adalah kelompok Nicholas juga, atau kelompok si pencipta Bitcoin. Berarti yang ini tentunya saya akan memindahkannya ke wallet Pi browser saya. Nah, kita amankan di Pi browser kita. Nah, ini yang dimaksud Satoshi Nakamoto itu. Ya, pengamanan. Ini wallet dingin kita. Kita tidak perlu beli Nano Ledger. Ya, Ledger Nano atau cold wallet yang lainnya. Ya, kita sudah punya sendiri di sini, aman ya. Walaupun di OKX ini aman, ada Web3 juga, ada wallet dingin, cold wallet yang di OKX lebih aman. Itu punya Anda. Yang penting Anda waspada. Jangan tergiur bonus-bonus mendapatkan pi, atau jangan tergiur dengan yang lainnya, masuk ke link-link yang akan mencuri pi koin Anda tujuannya. Itu. Intinya frasa sandi Anda itu jangan sembarangan ditempel. Nah, setiap mau transfer, setiap mau beli apapun, Anda cek dan recheck alamat URL di Pi browser itu. Itu ya sobatku ya, kita lihat detailnya. Nah, kita tunggu, ini kan masih tertunda. Nanti kita akan cek di wallet kita di Pi browser tadi. Nah, cepat ya, langsung tik. Nah, di sini sudah masuk ya 1268, artinya di sini sudah masuk nih 1118. Nah, cepat sekali, hanya hitungan tik. Ya, sudah masuk. Inilah Pi Network. Nah, teman-teman akan paham nanti ke depannya betapa banyaknya yang di sini kita akan lihat sahabatku ya. Nah, ini termasuk apa ya? Ini termasuk akun, bukan akun full utama ya, tapi ya pintar-pintar kita dulu ya. Ini saya masih ada lagi akun induk. Nah, di sini ya ada explore di ekosistem. Oke. Sudah banyak ya. Kemudian teman-teman yang dimaksud tadi adalah nanti ekosistem ini kan berkembang semakin banyak. Ini fungsinya apa? Supaya Pi itu tidak sirkulasi spekulasi di bursa, tetapi akan digunakan nyata. Ya seperti halnya uang gitu kan. Nah, dari gue ke lu seperti itu. Jadi tidak spekulasi di bursa, sehingga yang di bursa itu sedikit, makanya nilainya Pi nanti akan meroket terus. Nah, untuk mencapai Pi stablecoin 314.159 US dollar kan harus BF yang nyata, sahabat US dollar. Mungkin ada emas, mungkin ada Bitcoin. Kalau memang Bitcoin bisa dijadikan cadangan strategis ya bisa. Aset liquid lainnya ya seperti mungkin halnya perak dan lain sebagainya. Bukan harus US dollar itu 31,4 kuadran triliun dolar, bukan seperti itu maksudnya. Tapi tentunya kita sudah fokus saja pencapaian Pi saat ini. Karena teman-teman ya, ini adalah ekosistem yang sudah mainnet ya. Seperti di Latin Chain, di Upping, di sini sudah banyak. Kemudian kita akan lihat lagi yang sudah ini Watugot ya, dan mereka seperti Watugot juga ini akan mengikuti nilai-nilai seperti halnya value Pi yang ada di bursa acuannya, bukan global consensus value. Ini sudah di mainnet, artinya sudah disetujui core team. Tentunya berarti core team menyetujui nilai yang sudah di open mainnet-kan kemarin pada 20 Februari 2025 ya, seperti itu sahabatku. Tentunya 28 Juni nanti lebih mungkin ada hal yang dahsyat lagi, kita nggak tahu apa yang dikatakan Philip tadi. Makanya Pi coin dipercepat banyak, sehingga nanti mungkin semakin biarkanlah
Pi saat ini 0,6 0,7, tapi lama-lama nanti mungkin akan semakin meroket setelah Pi ini banyak disebarkan supaya orang-orang membeli dan menyimpannya semua dan masuk ke dalam Pi browser sini yang dimaksud untuk mengaktifkan ini nanti. Seiring waktu mereka nanti nilainya ini akan berubah ya. Nah, welcome to Watugot, welcome to the world of Pi. You are successful login. Oke, sini ya. Dan di sini enjoy simply trading Pi cryptocurrency on this web update. Kita silakan berdagang santai di Pi cryptocurrency mata uang kripto di Web3 app. Ini Web3 app ya. Chat Central Commission. Nah, masih ada mendatang chatnya. Nah, jadi teman-teman bisa membayangkan di sini yang sudah main ya Watugot ya sudah lolos dari tim IntiPay. Kan bisa lihat nilai harganya di sini. Nah, stop kontak aja di sini ada 360 Pi. Ini 89 Pi solar panel. Ya, emas 175 Pi emas per gram. Ini ada yang 550 Pi macam-macam yang artinya tidak menggunakan nilai ganda sahabatku. Pi stable coin nilai ganda itu tidak ada ya. Tidak ada sahabatku. Ya, sampai saat ini tidak ada, belum ada. Yang artinya core team tidak menyetujui kode sumber yang dilakukan di repositorinya projectnya Pak Kosasi. Itu adalah repositori ya, repositori itu masih melakukan penelitian dan lagi ya, membuat project, merubah-rubah kode, belum terlisensi resmi dengan PIOS. Nah, yang dulu pernah sempat membuat lisensi PIOS open source itu kan yang Sano, tetapi core team kan belum menggunakannya, masih menunggu ya, belum tahu kapan digunakan karena backup yang nyata itu harus ada, seperti itu sahabatku ya. Oke sahabatku, pasti banyak yang bertanya-tanya, Bang, dulu dukung DCP kok sekarang berbeda, nggak dukung DCP? Bukan yang dimaksud saya tidak mendukung DCP. Oke, dulu sebelum open network kita support saja komunitas, masih bersatu, global consensus value. Tapi saat pencapaian open network yang terjadi, kita hadir di bursa ya apa adanya dengan muka kusem ya, seperti Cheng Dovan, Dr. Nicholas mungkin ngumpet dulu. Situasi sedang genting saat itu dan mau tidak mau Pi harus mengikuti aturan Securities Exchange Commission ya, aturan-aturan yang ada di Amerika karena Pi lahirnya di Amerika ya, seperti itu sahabat. Walaupun nanti digunakan oleh global, tapi regulasi global kan baru beberapa negara saja seperti Eropa dan beberapa negara di Afrika sebagian saja. Tentunya Amerika ini poin utamanya ya, karena ini Pi ini saya rasa termasuk dolar jilid 2 nantinya, karena harus mengumpulkan dolar-dolar tadi lewat bursa juga sahabatku. Di samping nanti ada mungkin aset-aset backup cadangan yang lainnya. Nah, bukan saya nggak mendukung DCP, tentunya pencapaian saat ini kita pikir secara logis dan nalar saja. Kalau dual value atau dua nilai ganda itu sangat membagongkan sekali bagi saya pribadi. Silahkan teman-teman mau ikuti Pak Dimas ya, monggo, biar sendat sirai. Dan saya juga sama punya data kode sumber dan saya bisa juga menganalisanya. Tentunya di sini belum ada lisensi PIOS ya tentang P2TX ini. Ini hanyalah project ya, memang project yang dibuat oleh Pak Kosasi di github.com ya, yang membawa nama atau menggunakan project itu Pi Network. Tetapi ini belum resmi terintegrasi dengan Pi Core Team, belum mendapatkan lisensi Pi Open Source ya, seperti itu sahabatku ya. Proyek-proyek Pak Kosasi ini belum A1 fix yang di ACC, tapi sudah ada sempat melakukan penelitian dan pengujian, termasuk ke Chainlink, termasuk ke beberapa proyek yang lainnya Pak Kosasi ini ya. Kemarin Pi Smart TX, sekarang Pi Dual TX ya. Kalau teman-teman ini kan penelitian, uji coba atau membuat proyek ya, inovasi dia supaya Pi Network ini nanti tujuannya memang ya supaya DCP itu tercapai, mungkin seperti itu, tapi dengan cara nilai ganda mungkin akan membuat sentet dunia gitu ya. Gitu. Ya nyatanya kita ikuti saja saluran resmi Pi Core Team sahabat. Ini belum berlisensi ke Pi Open Source ya. Lisensinya masih MITS ini ya sahabatku ya. Kemudian memang tujuan Pak Kosasi bagus, biar Pi ini ayo dan cepet GCP karena Pak Kosasi juga berkolaborasi dengan pengembang yang ada di Mesir juga kesulitan regulasi pengakuan dari negara mereka, wilayah mereka, makanya sampai memohon ke lewat Alma Marosa itu
memohon ke Kortim supaya membantu. Ya nggak bisa, karena Kortim punya aturan sendiri. Anda memiliki APK, Anda ingin bergabung dengan Pinewood, Anda harus bermitra resmi YB resmi, seperti itu. Ya sahabatku ya. Ini pemahaman agar teman-teman itu tercerahkan, tercerdaskan. Bukan berarti kita tidak mendukung global consensus value atau stable coin. Kita ya tetap berjuang, tetapi yang ada realnya kita ikuti saja irama. Irama si Satoshi si Nicholas ini kayaknya seperti ini. Yang real nyata agar tidak banyak dicemooh orang dunia luar tentang mata uang dunia. Kalau saya pribadi ya mungkin pengennya juga udahlah Niko hajar saja, samakan dulu seperti emas kan dulu awalnya juga Amerika ya yang mengambil alih dari pound sterling. Stok emas tak terbatas di dunia, tapi emas memiliki nilai. Sudah ikuti seperti emas saja, tidak bisa seperti itu, karena ini adalah mata uang kripto yang mengikuti aturan cryptocurrency, walaupun tujuannya revolusi uang. Makanya setiap revolusi itu perlu perjuangan, kesabaran, kegigihan seperti itu sahabatku, dan juga kecerdasan Anda berpikir, jangan kebawa yang membuat sentet sirah Anda gitu ya. Tetap semangat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.